Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, senantiasa kita ucapkan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Di kesempatan malam hari ini Allah kembali memudahkan langkah kita untuk dapat hadir pada majelis ilmu, majelis belajar bahasa Arab online Al-Insan. Semoga nikmat untuk dapat hadir pada majelis ilmu ini terus Allah berikan kepada kita. Kita diberikan mental yang kuat untuk dapat terus istiqomah di dalam menuntut ilmu. Kita dimudahkan oleh Allah untuk terus semangat di dalam belajar. Tentunya kita juga berharap semoga Allah jadikan ilmu yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam kita ucapkan teruntuk Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan keselamatan juga senantiasa tercurahkan kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman nanti. Taib. Alhamdulillah, malam hari ini insya Allah kita masuk di pertemuan kita yang 125 pada majelis belajar bahasa Arab online Al-Insan angkatan yang pertama. Kami menghimbau kepada seluruh peserta agar memperkuat niatnya di dalam belajar. Jangan sampai antum tidak melanjutkan program pembelajaran ini dikarenakan mental antum yang lemah, yang kurang niatnya di dalam belajar, kurang ikhlas karena Allah, kurang sungguh-sungguh. Dan kami juga terus mengingatkan bahwasanya program ini adalah di antara bentuk nikmat Allah kepada kita. Sungguh program ini bisa memudahkan antum belajar dengan kondisi antum dari berbagai daerah, dengan kesibukan antum yang ada. Program ini bisa menjadi wasilah antum belajar bahasa Arab. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa, yang jika tidak dimanfaatkan dengan sangat baik akan menjadi penyesalan nantinya. Maka kami terus ingatkan ya ikhwah para peserta agar memupuk niat yang kuat di dalam belajar. Jangan tumbang hanya karena mental yang
tidak kuat dari diri antum pribadi, atau yang semisalnya antum harus sungguh-sungguh, harus giat dalam belajar, ya. Tentunya giat dan kesungguhan antum itu adalah hasil dari niat yang tulus karena Allah, niat ikhlas karena Allah. Itulah yang menjadikan antum sungguh-sungguh di dalam belajar nanti. Maka jangan disia-siakan kesempatan ini, ya. Kami ingatkan kepada seluruh peserta agar terus memupuk, ya, niat yang kuat di dalam belajar. Kemudian kami mengajak juga peserta agar terus memurojaah pelajaran yang telah didapatkan. Alhamdulillah kita juga memiliki fitur rekaman, maka silakan antum manfaatkan hal tersebut. Dan terkait dengan tata tertib majelis online, kami juga sampaikan agar antum perhatikan kembali, karena itu akan menjadi, ya, sesuatu yang dapat memudahkan antum di dalam memahami pelajaran, yaitu antum on cam, siap dengan pakaian yang rapi, siap dengan kitab, modul, dan buku catatannya. Dan jika nanti ada kesempatan untuk bertanya, maka langsung antum tanyakan hal tersebut kepada Ustazuna Al-Ustaz Ami Ahmad hafizahullah taala wa ra'ah. Tanpa memperpanjang mukaddimah di sini, marilah langsung saja kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustazuna Al-Ustaz Ami Ahmad hafizahullah taala wa ra'ah. Kepada beliau waktu dan kesempatannya kami persilahkan, fal yatafaddal mashkura. Terima kasih Ustaz Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkahi kita, memudahkan semua urusan kita, baik terkait dengan urusan-urusan dunia maupun akhirat kita. Di dalam kehidupan ini tentu tidak lepas dari yang namanya hak dan kewajiban. Di dalam kita berinteraksi, kita bermuamalah dalam konteks apapun itu, tentu ada yang namanya hak dan kewajiban yang harus bisa dilaksanakan secara seimbang. Di samping kita mendapatkan hak-hak yang sudah menjadi keharusan, kita juga jangan lupa untuk menunaikan kewajiban-kewajiban yang memang sudah semestinya, supaya segala sesuatu itu bisa berjalan dengan baik bismillah.
Saya mendapat informasi dari Ustadz Rifki. Dalam hal ini beliau adalah mudir yayasan sekaligus panitia, yang beliau ini Masya Allah ya, kiprahnya, kontribusinya itu luar biasa untuk yayasan terutama ya. Berbagai agenda kegiatan yang terkait dengan Yayasan Al-Insan, apakah itu kegiatan dakwah, sosial, pendidikan, ya itu semuanya dihandle oleh beliau. Ada peserta yang ya istilahnya itu, mohon maaf ini saya sampaikan di sini supaya menjadi ibrah bagi kita semua. Meskipun ini sebenarnya agak riskan untuk disampaikan di sini. Afwan Ustadz, suaranya kecil sekali. Ya, suara saya lagi agak ini ya, tenggorokannya lagi kurang sehat. Jadi ada sebagian peserta yang mengundurkan diri hanya karena belum menunaikan kewajiban-kewajiban berupa infak bulanan begitu kan. Sebenarnya masalah infak bulanan itu sama sekali bukan wewenang saya. Bahkan sampai hari ini saya tidak tahu bagaimana prosedur dari infak bulanan itu seperti apa, jumlahnya berapa, ya itu saya tidak tahu. Jadi sama sekali itu bukan urusan saya sebenarnya ya. Itu adalah murni urusan dari pihak yayasan. Dalam hal ini tugas saya adalah menyampaikan pengajaran, ya, memberikan pengajaran untuk kita semua. Di mana peserta ini, mohon maaf, istilahnya sudah banyak menunggak dari apa yang menjadi kewajibannya, dan sudah sering sekali diingatkan oleh beliau Ustadz Rifki. Kemudian akhirnya istilahnya itu Ustadz Rifki memberikan pernyataan begitu ya terkait komitmennya beliau peserta tersebut. Tapi kemudian peserta itu lebih memilih untuk mengundurkan diri. Ya, dan ini sungguh sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Maka saya pribadi berpesan ya, barangkali rekan-rekan itu ada kendala, kesulitan masalah keuangan dan lain sebagainya, sehingga dengan sangat terpaksa tidak bisa menunaikan kewajibannya ya, yang walaupun mohon maaf tidak bermaksud untuk meremehkan, tapi insya Allah sangat-sangat terjangkau karena ada pilihannya ya. Ada pilihannya. Informasi dari Ustadz Rifki tadi barusan, infaknya itu kan ada pilihannya, dan itu sifatnya bulanan, bukan tiap pertemuan begitu ya. Jadi ketika sudah diberikan begitu banyak kemudahan ya, dengan biaya yang sangat terjangkau insya Allah, kok kemudian masih banyak menunggak dan tidak menunaikan kewajiban-kewajibannya dalam waktu yang lama, dan setelah diingatkan kok malah mengundurkan diri, maka ini yang disebut bukan mental seorang penuntut ilmu ya, bukan mental penuntut ilmu. Penuntut ilmu tidak seperti itu. Hadapilah apapun persoalan dalam kehidupan kita ya, dengan cara yang arif bijaksana, dengan cara yang baik ya, dengan jantan layaknya kita sebagai laki-laki, dengan tangguh, dengan kuat ya, dengan komitmen, dan tentunya
senantiasa kita menyerahkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sebenarnya saya pribadi sangat menyayangkan jika hal-hal yang seperti ini kemudian menyebabkan kita berhenti belajar. Kalau kita berhenti belajar karena masalah kesibukan, masalah kesehatan, mungkin itu masih bisa dimaklumi. Tapi kalau kita mengundurkan diri majelis ilmu, gugur di tengah jalan hanya karena masalah keuangan, ya, masalah biaya yang sebenarnya tidak seberapa itu, ini sangat disayangkan, ya, sangat disayangkan. Jika memang jenengan semua rekan-rekan ya ada istilahnya itu kendala untuk menunaikan kewajibannya, silakan disampaikan baik-baik ya. Pihak yayasan tentu sangat memahami dan menerima. Yang penting ada komunikasi yang baik ya, disampaikan dengan cara yang baik ya, bagaimana komitmennya bisa diangsur ya. Kan itu ada pilihannya ya. Tadi informasi dari Ustadz Rifki itu ternyata per bulan itu dimulai dari 5.000 rupiah. 5.000 rupiah per bulan. Bukan per pertemuan. Masya Allah, itu benar-benar ya fadilah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Lewat Yayasan Al-Insan ini kita diberi sarana prasarana untuk belajar ya, menggali ilmu dengan biaya yang insya Allah kalau sejumlah itu sangat-sangat terjangkau untuk kita semua. Saya memang tidak tahu bagaimana kondisi rekan-rekan semua, bagaimana kondisi keuangan dan lain sebagainya. Saya tidak memvonis dan saya tidak ngejudge begitu ya. Cuma pesan saya apabila jenengan ada masalah keuangan, masalah ya sehingga tidak bisa tertunaikan apa yang menjadi kewajibannya, silakan sampaikan baik-baik dan meminta udzur begitu ya. Insya Allah kita memahami. Ya, dalam hal ini yayasan. Karena sekali lagi saya tegaskan di sini, sebenarnya masalah biayanya itu berapa, bagaimana prosedurnya saya sama sekali tidak tahu. Ya, karena dari awal komitmen saya adalah tugas saya menyampaikan pengajaran. Adapun hal seperti itu adalah internal yayasan dan itu sepenuhnya merupakan wewenang dari yayasan itu sendiri. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan saya berharap ya kasus-kasus seperti ini tidak terulang kembali. Ya, kasus-kasus berhenti belajar hanya karena masalah biaya, masalah kewajiban infak dan semacamnya itu semoga tidak terulang lagi. Dan jika kita ada kendala, ada udzur, silakan disampaikan kepada Ustadz Rifki ya, dalam hal ini sekaligus sebagai panitia, sekaligus sebagai mudir yayasan dan lain sebagainya. Itu yang saya maksud tadi, bahwasanya sebisa mungkin ya di dalam hidup ini kita berusaha untuk ya menjaga batasan-batasan antara hak dan kewajiban. Ya. Jenengan semua insya Allah ya kami berusaha sudah menunaikan sebaik-baiknya ya apa yang menjadi hak rekan-rekan untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan pengajaran. Maka jangan lupa juga untuk menunaikan apa yang sudah menjadi kewajiban sesuai dengan kesepakatannya. Al-muslimuna ala syurutihim. Ya, orang-orang muslim itu ya sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati di antara mereka. Jadi apa yang sudah menjadi kesepakatan, ya tentunya kita berusaha untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi bagi rekan-rekan yang memang tidak ada udzur, ya tidak ada kendala, maka diharapkan untuk bisa menunaikan apa yang menjadi kewajibannya, ya,
Dan kami tegaskan sekali lagi bahwasanya masalah biaya infak yang berasal dari rekan-rekan itu tidak semuanya untuk kami sebagai pengajar, sama sekali tidak. Ya, sebagian besar, jauh sebagian besarnya itu adalah untuk operasional yayasan, untuk berbagai agenda-agenda yang positif, ya, yang ada di dalam yayasan itu sendiri. Nah, adapun masalah apa yang diberikan kepada kami, ya secukupnya saja, sewajarnya, sama sekali tidak berlebihan. Nah, benar-benar bisa dikatakan secukupnya dan kami tidak menuntut apa-apa. Ya, dalam hal ini sudah menjadi komitmen kami, ya, sebagai amanah orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan ilmu tersebut, menyampaikannya kepada umat. Adapun jika kami diberi sesuatu, kami terima tanpa menuntut apa-apa. Ya. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan kasus-kasus seperti ini tidak terulang kembali. Begitu ya? Barakallahu fikum. Kita lanjutkan materinya rekan-rekan. Untuk malam hari ini kita belajar nahwu dulu ya. Kalau tidak salah terakhir materi kita di poin 12 ya. Sekarang poin 13. Dari pelajaran 9. Kita lihat modulnya dulu ya. Kita pelajari materinya di situ. Di halaman 7 dari 9. Halaman 7 soal 7. Itu berlaku untuk latihan 13 dan 14. Kembali kita diingatkan tentang penerapan isim mausul. Isim mausul. Sebelumnya kita juga sempat mempelajari ini ya, ada di kitab DL2 ini ya, tentang penggunaan isim mausul, atau dulu di kitab DL1. Ya, juga sudah pernah disinggung masalah isim mausul. Nanti di bab-bab setelahnya akan ada lagi pembahasan isim mausul, ya. Nanti di sana akan saya jelaskan lebih detail tentang macam-macam isim mausul. Jadi isim mausul itu ada yang asli, ada yang far'i. Ya, ada yang asli, ada yang far'i. Isim mausul yang asli itu adalah alladzi dan teman-temannya itu. Ya, itu adalah isim mausul yang asli. Ya, alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allati atau alai itu adalah isim mausul yang asli. Adapun isim mausul yang far'i itu adalah lafaz-lafaz yang bermakna sebagai kata sambung yang diartikan yang. Ya. Seperti ma, ya itu ada nanti ma itu sebagai isim mausul. Man itu juga ada yang berfungsi sebagai mausul. Termasuk du yang dulu sudah pernah saya singgung. Du itu ada dua macam, ada du sebagai al-asmaul khamsah, ada du sebagai isim mausul. Kalau du yang sebagai al-asmaul khamsah itu satu. Du tersebut bermakna sahibun, bermakna pemilik atau memiliki. Kemudian du yang sebagai al-asmaul khamsah ini termasuk lafaz yang mu'rab, di-i'rab sebagaimana halnya al-asmaul khamsah, marfu bil wawi, mansub bil alif, majrur bil ya. Gitu ke? Kemudian du yang merupakan al-asmaul khamsah ini nanti dalam penggunaannya bersifat mutasorif. Mutasorif itu bisa berubah bentuknya sesuai dengan oknum-oknum
oknum-oknumnya. Itu kan hanya untuk satu laki-laki, oke? Hanya untuk satu laki-laki. Kalau dua laki-laki ada sendiri, banyak laki-laki, satu perempuan, dua perempuan, banyak perempuan, gitu ya. Itu sudah pernah ada di awal-awal DL2 dulu. Ya, itu dan teman-temannya itu nanti bisa dipelajari lagi. Adapun kalau du sebagai mausul, ya du sebagai mausul, maka satu sifatnya mabni. Jadi du sebagai mausul kata sambung yang diartikan yang itu nanti mabni. Jadi dia mau marfo, mansub, majrur selalu berbunyi du. Ya, selalu berbunyi du. Kemudian yang kedua, du yang sebagai mausul ini tidak bersifat mutasorif. Ya, jadi tidak menyesuaikan dengan oknum-oknumnya. Mau siapapun orangnya, pelakunya, maka tetap menggunakan du. Ya, tetap menggunakan du. Mau satu laki-laki, banyak laki-laki, ya, satu perempuan, banyak perempuan, maka tetap menggunakan du. Itu nanti ada penjelasannya di bab-bab setelahnya nanti ya. Jadi tidak usah dipikirkan sekarang, tidak apa-apa. Kita baca dulu untuk soal 7 tadi ya. Bagaimana penerapan al-asma'ul mausulatu, yaitu isim-isim mausul, di dalam jumlah atau kalimat? Jawabannya, pembahasan tentang isim-isim mausul beserta rinciannya telah disinggung pada pelajaran kitab DL1. Sudah pernah ya ketika membahas konsep silah mausul, ya itu juga sudah pernah dibahas tentang penggunaan isim mausul. Pada materi ini kembali ditampilkan terapan isim mausul untuk mufrad mudzakkar yaitu menggunakan alladzi, jamak mudzakkar menggunakan alladzina, mufrad muannats menggunakan allati, jamak muannats menggunakan allati atau allai. Untuk terapan latihannya bisa dilihat di kitab DL2 dari 9 latihan 13 dan 14. Yang perlu dipahami rekan-rekan bahwasanya setiap ada isim mausul itu pasti ada silah. Ya, itu pasti ada silah, ya. Silah itu adalah apa yang disambung oleh mausul tersebut. Itu apa yang jatuh setelah mausul. Mau diterapkan dalam uslub apapun, ya tidak hanya dalam uslub mubtada khobar, tapi dalam uslub apapun, pokoknya selama ada mausul itu pasti ada silahnya, ya. Baik, kita coba lihat di latihannya itu, ya. Latihan 13 itu ya, saya bacakan dulu perintahnya. Ta'ammalil mithala, perhatikan contoh, tsummaktub al-jumalal atiyata ba'da tahwilil kalimatil lati tahtaha khattun ila jam'in. Kemudian tulislah jumlah-jumlah berikut ini setelah merubah kata-kata yang di bawahnya terdapat garis kepada bentuk jamak. Jadi nanti tugasnya rekan-rekan menjadikannya jamak. Begitu ya. Contohnya di situ, manil fata alladzi kharaja minal fasli al-ana. Manil fata alladzi kharaja minal fasli al-ana. Siapa pemuda yang keluar dari kelas sekarang? Nah, yang bergaris bawah adalah al-fata, itu kita rubah menjadi jamak. Maka secara otomatis lafaz-lafaz lain yang punya ilaqah, punya keterkaitan dengannya juga ikut berubah menjadi jamak. Menjadi manil fityatul ladzina kharaju minal fasli al-ana. Ya. Siapa para pemuda yang keluar dari kelas sekarang? Di situ kalau kita perhatikan, ya alladzi itu sebagai mausul untuk yang mufrad tadi ya. Kemudian
silahnya adalah yang setelahnya, yaitu alladzi kharaja minal fasli al-ana, begitu ya. Kalau ditentukan lebih lengkap lagi, ya al-fata itu sebagai mubtada muakhir, mannya itu sebagai khobar muqaddam. Oke, itu juga sama ketentuannya dengan yang bentuk jamak. Baik, sekarang yang nomor 1 dibaca Pak Bayu. Monggo Pak Bayu. Dijadikan jamak nanti Pak Bayu. Man ar-rajulu alladzi dakhala baitukumul ana. Diulang Pak Bayu. Diperhatikan kedudukan-kedudukannya Pak Bayu. Man ar-rajulu alladzi dakhala baitukum al-ana. Baitukum kedudukannya sebagai apa Pak Bayu? Dakhala baitakum. Sebagai apa Pak Bayu? Oke, ini apa maf'ul bih, Ustaz. Maf'ul. Baik, salah. Diulang lagi Pak Bayu. Disambung bacanya. Manir rojulu. Monggo. Manir rajulu alladzi dakhala baitakumul ana. Baik. Monggo diartikan dulu. Siapa lelaki yang keluar dari rumah Masuk. kalian? Oh ya, Masuk. masuk Memasuki. dari memasuki rumah kalian sekarang. Baik. Nah, sekarang dijadikan jamak. Manir rijalu alladzina dakhulu baitukumul ana. Baik. Diartikan lagi Pak Bayu. Siapa lelaki-lelaki yang mereka masuk ke rumah kalian sekarang? Baik, betul. Alladzi dakhala baitakum. Mana fa'il dari dakhala Pak Bayu? Dakhala failnya Nah, dhamirun mustatirun fihi jawasan takdiruhu huwa. takdiruh. Wah, Masya Allah khair. Kalau alladzina dakhalu baitakum, fa'ilnya Alladzi gimana Ustaz? alladzina dakhalu baitakum. Oh, Mana fa'ilnya? alladzina. Yang jenengan jadikan jamak tadi Pak Bayu. Oh, wawu jamaah Ustaz. Baik, wawul jamaah itu sebagai fa'ilnya. Masya Allah. Berarti soal fa'il sudah lulus ini Pak Bayu. Insya Allah. Maf'ulnya salah Ustaz. Maf'ulnya belum lulus Pak Bayu. Insya Allah. Oke. Baik, cekap Pak Bayu. Selanjutnya Abdul Khair, monggo nomor 2. Aina at-talibul ladzi jaa amsi? Di mana siswa itu yang datang kemarin? Baik. Dijadikan Aina jamak. aina tulaba aina tulaba aina tulaba aina tulabul ladzina jaa amsi? Ya, Ustaz. Masih kurang tepat sedikit. Ada yang masih kurang tepat. Ja'a itu kan untuk mufrad mudzakkar itu ya. Ja'a itu kan satu laki-laki. Mufrad mudzakkar. Ikut berubah apa tidak itu failnya itu? Kalau jaa harusnya berubah, tapi berubahnya jauh ya Ustaz. Nah, iya betul. Oh, jauh ya Ustaz. Tinggal dijadikan, iya tinggal ditambahi wawul jamak. Oh, iya. Jauh. Anda ulangi Ustaz ya. Oh. Aina tullabul ladzina ja'u amsi? Baik, Masya Allah khair. Di mana? Tinggal ditasrif saja.
Baik, maka diartikan dulu. Di mana para siswa itu di mana para siswa-siswa itu yang datang kemarin. Nah, di mana para siswa yang datang kemarin, insyaallah. Ja'a, ja'u, ya ditasrif saja. Waja'u abahum isya'an yabukun. Itu di surat Yusuf. Jadi mereka, saudara-saudara Yusuf itu, setelah membuang Yusuf di dalam sumur di hutan, waja'u abahum, mereka datang kepada bapak mereka, isya'an di waktu malam, yabukun dalam keadaan menangis. Tentunya pura-pura menangis. Gitu ya. Baik, cukup Abdul Khair, bisa di-mute dulu. Pak Budi, monggo, nomor 3. Dorobatul walad. Dorobatul walada. Dorobatul waladalladzi dorobni. Dorot, Pak. Dorobani ya. Alladzi Dorobani. dorobani. Fi'il madi itu disukun apabila melekat dengan domir fa'il. Pak Budi ya? Rekan-rekan. Adapun kalau domir yang melekat itu sebagai maf'ul, maka hurufnya tidak usah disukun. Ini perlu dipahami. Misalnya contohnya begini. Kata kholaqona dengan kholaqna itu sudah jauh berbeda. Sama-sama na, tapi ada na yang sebagai fa'il, ada na sebagai maf'ul. Ya, ada yang artinya dia menciptakan kami, ada juga yang kami menciptakan. Oh, gitu ya. Ini harus hati-hati ini. Nah, yang domir yang sebagai fa'il, maka nanti fi'ilnya disukun. Fi'il terakhirnya. Itu yang mana? Kholaqna. Nah, ini artinya kami menciptakan. Nah, seperti ayat yang sering kita dengar. Ya, wa ma khalaqtu. Nah, gitu ya. Nah, itu qafnya disukun. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Adapun kalau kholaqona, nah ini berarti nanya itu sebagai maf'ul karena huruf terakhirnya tidak disukun. Berarti itu artinya kami menciptakan. Gitu Pak Budi ya. Iya. Nah di sini yang melekat itu adalah ya al-mutakalim. Nunnya itu namanya nun al-wiqoyah. Nun yang ada pada fi'il-fi'il seperti itu adalah nun al-wiqoyah. Wiqoyah itu artinya tameng, pelindung. Tujuannya atau fungsinya melindungi fi'il supaya tidak dikasroh. Karena fi'il itu dalam tanda kutip haram dikasroh. Sama sekali nggak boleh fi'il dikasroh itu. Ya? Karena kasroh itu merupakan ciri khusus isim. Fi'il sama sekali tidak boleh dikasroh. Sedangkan di sisi lain ada peraturan yang sebagaimana sudah kita pelajari. Harokat apapun kalau terkena ya al-mutakalim, jadinya apa? Kasroh, bermunasabah menjadi kasroh. Nah, maka untuk melindungi supaya harokat pada huruf ba itu tidak dikasroh, ya, karena bertemu ya al-mutakalim. Karena kalau nggak ada nunnya, jadinya dorobi. Begitu jadinya nanti. Begitu ya. Maka supaya baknya itu tidak dikasroh, ya, dilindungi dengan nun al-wiqoyah. Jadinya dorobani. Yang dikasroh itu nunnya bukan baknya. Ya, tapi nun di situ nggak punya peran apa-apa, maksudnya tidak punya kedudukan i'rab. Ya. Nah, jadi nanti yang menjadi domirnya hanya ya al-mutakalimnya saja. Nunnya itu bukan domir, itu adalah nun al-wiqoyah. Ya, baik. Jadi kalau kita menjumpai ada ya al-mutakalim melekat pada fi'il itu pasti sebagai maf'ul.
Tidak ada yang lain. Pasti sebagai maf'ul. Baik pada fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr atau fi'il nahi. Kalau ada ya al-mutakallim yang melekat, maka itu pasti sebagai maf'ulun bih. Baik, monggo diulang lagi Pak Budi. Darabatul waladul ladzi darabatul walad darabatul waladal ladzi darabani. Betul, diartikan dulu Pak Budi. Saya memukul anak laki-laki yang memukul saya. Betul. Nah, ya, dijamakan. Darabatul auladal ladzina darabuni. Betul sekali, Masya Allah. Saya Artinya, saya memukul anak-anak laki-laki yang memukuli saya. mukul saya gitu saja Pak Budi. Ya? Ya, baik, yang memukul. Bukan memukuli saya. Memukul dengan memukuli sama atau beda Pak Budi? Beda, Ustaz. Memukuli Bedanya di mana, Pak berkali-kali. Budi? Berkali-kali. Nah, Pak Budi masih ingat wazan apa yang digunakan kalau berkali-kali? Kayaknya dorab terparoknya di Doroba. Nah, dorab. luar biasa, oke, betul. Wazan fa'ala yufa'ilu, oke? Nah, itu gunanya belajar sorof itu begitu, oke? Jadi kalau memukuli itu nanti menggunakan wazan fa'ala yufa'ilu. Doroba yudoribu. Tapi kalau cuma memukul sekali itu doroba. Kita lanjutkan ke poin 14 ya. Tadi yang poin 13 itu untuk yang mudzakkar. Sekarang untuk yang mu'annats ini ya. Nah, perintahnya sama. Itu yang part yang pertama itu contohnya ya, itu contohnya. At-talibatu allati dakhalatil fasla al-ana minal hindi. Siswi yang memasuki kelas sekarang dari India. Kita jadikan jamak menjadi at-talibatu allati dakhalnal fasla al-ana minal hindi. Para siswi yang memasuki kelas sekarang dari India. Untuk berikut-berikutnya dijadikan jamak ya, kali ini untuk yang muannasnya. Pak Agus Lim, monggo silakan. Baik, Ustaz. Al-fatatul lati indal mudiroti ukhtu Maryama. Betul. Monggo diartikan dulu. Pemudi yang bersama ibu kepala sekolah. Oke, betul. Saudari perempuannya Maryam. Betul sekali. Oke. Nah, dijadikan jamak. Al-fatayatul lati indal mudiroti akhwatu Maryama. Betul, Masya Allah. Diartikan lagi Pak Guslim. Para pemudi yang bersama ibu kepala sekolah saudari-saudarinya Maryam. Betul, Masya Allah. Oke. Selanjutnya Pak Murtaji. Monggo Pak Murtaji. Lama ini nggak nunjuk Pak Murtaji ya. Baik, seringnya off cam ini jenengan. Maka silakan Pak Murtaji. At-tabibatul lati
fi Kalau masih mustas mufrad baknya pendek Pak Murtaji. Atobi nggih. batu. Jangan atobi batu jamak nanti jadinya. Nggih. At-tabibatul lati fi mustasfa al-waladati min Al ingkal tar wiladati. Fi mustasfal al-wilad wiladati. at-tabibatul lati fi mustasfal wiladati min ingkal taro. Baik. Dijadikan jamak. Monggo. At-tabibatul lati fi mustasfa al al-wiladati min ingkal taro. Itu berubah tak Pak Murtaji? Al wiladahnya. Berubah atau tidak? Eh, berubah jadi itu Ikut berubah. Oke. al-wiladati. Nggih. Ikut berubah. Apakah al wiladah itu satu oknum dengan atobi Pak? Oh, Al wiladah itu bukan. bukan orang Pak Murtaji. Iya. Itu proses melahirkan wiladah. Nggih. Jadi nggak ada hubungannya, ya? Tidak berubah. Moga diulang lagi. At-tabibatul lati fi mustasfa al-wiladati min ingkal taro. Baik, moga dihatikan. Para dokter perempuan yang berada di rumah sakit, Bersalin, rumah rumah sakit bersalin, bersalin para dokter perempuan yang berada di rumah sakit bersalin dari min ingkal taro dari Inggris. Dari Inggris. Dari Inggris. Oke, khair insyaallah. Untuk silah-silahnya insya Allah rekan-rekan sudah paham, ya. Pokoknya jatuh setelah mausul itu adalah silah. Ini berlaku untuk semuanya, baik nanti mausul asli maupun far'i itu pasti ada silahnya. Ya, pasti ada silahnya. Jadi batasannya atau cirinya setelah mausul itu adalah silah. Kecuali khobar. Jadi nanti khobar itu tidak dimasukkan ke dalam part dari silahnya. Khobar itu kedudukan tersendiri. Ya, selanjutnya Abdi, silakan. Abdi Husna. Mic-nya dinyalakan dulu. Belum nyala. Tadi mati lagi. Almar'atul lati dakhalat baitana ammati. Baik, dihentikan dulu. Perempuan yang masuk rumah kami adalah pipi saya, pipiku. Oke. Jamaknya An-nisa'u allati dakhalna ammati. dakhalna apa? Ammati. Ada lafaz yang antum korupsi itu. Dakhalna. Oh, dakhalna baik. Dakhalna baitana ammati. Nah, Ustaz. Nanti ini musim pemilu ini, ya. Jangan suka korupsi, ya. Jadi bumerang. Hati-hatikan lagi, monggo. Ya, perempuan-perempuan yang masuk ke rumah kami adalah pipi-pipi saya. Baik, mabrur insyaallah. Nah, Tayyib, kita lihat itu bawahnya al-asma'u al-mausulatu. Jadi untuk mufrad mudzakkar itu menggunakan alladzi, contohnya itu, ya. Kemudian yang mufrad mudzakkar jamak atau jamak mudzakkar ada alladzina, contohnya juga itu diambilkan dari contoh yang tadi itu, ya.
mufrad muannats allati dan jamak muannats allati. Allati atau allai. Baik, Hersa. Kita lihat kata-kata baru rekan-rekan bawahnya itu. Al-kalimatul jadidat. Kata-kata baru ini nanti sebagai bekal untuk membaca hiwar. Ya. Jadi mohon segera dihafalkan nanti supaya kalau ketemu kata-kata yang baru nggak nyari-nyari dulu gitu ya. Dihafalkan. Imatun ini nanti kalau dibacaan maksudnya adalah daftar absen. Ya, daftar absen. Nah, kalau secara bahasa imatun itu wanita yang berdiri. Dari kata imun itu laki-laki yang berdiri, kalau imatun berarti muannats. Tapi maksudnya bukan itu nanti. Ya, daftar nama atau daftar absen jamaknya imu. Tidak bertanwin ya, sigok muntahal jumu' termasuk al-ismul ladzi la yansharif. Imu. Maknan itu ada tanwinnya ya, karena nggak ada alif lamnya. Maknan itu artinya makna, termasuk isim maksur. Tinun ya, tin yaitu tanah yang bercampur air di mana manusia diciptakan darinya. Ya, tinun. Narun artinya api. Ala kotun bisa juga dibaca ila kotun, itu artinya keterkaitan yang sering saya sebut ya, ilakoh ya, boleh juga alakoh juga boleh. Jamaknya menjadi jamak muannats salim, ilakotun atau alakotun. Lahdotun itu artinya sesaat atau sekejap, Jarosun itu artinya bel, ya, jamaknya ajrosun menjadi jamak taksir. Iddatun artinya beberapa. Ya, iddatun artinya beberapa. Hadoro hadir, kholako menciptakan, rofa'a artinya mengangkat atau meninggikan atau mengeraskan. Ya, tergantung konteksnya. Bisa juga kalau untuk isim maksudnya merofakkan, rofa'a juga memarfukkan ya. Ahsanta artinya bagus kamu, dan ronna itu artinya berdering atau berbunyi. Misalnya ronal jarosu, bel itu berbunyi. Baik. Ada yang perlu ditanyakan rekan-rekan terkait materinya? Silakan. Ya, Ustaz. Pak Bayu. Ustaz. Untuk terkait zorof yang pakai alif lam dengan nggak pakai alif lam, bedanya apa ya, Ustaz? Contohnya apa, Pak? Tergantung ini saja, tidak apa-apa, tidak masalah ya. Misalnya al-yauma dengan yauman itu boleh-boleh saja. Kalau al-yauma artinya hari ini. Kalau yauman artinya suatu hari. Nah, gitu. Misalnya Pak Bayu mengatakan saat habu ila Surabaya yauman. Aku akan pergi ke Surabaya suatu hari nanti, maksudnya ya, suatu hari. Nah, kalau Pak Bayu mengatakan adhabu ila Surabaya al yauma. Aku pergi ke Surabaya hari ini. Gitu ya. Jadi konteksnya tergantung ini saja ya, siakul kalamnya, konteks kalimatnya. Baik. Apa nih, Ustaz? Ada lagi? Monggo Ada, Pak Budi. Ustaz, yang nomor 2 tadi, Ustaz. Yang ainatul labul ladzi ja'a amsi. Kenapa amsi? Saya tadi agak bingung kenapa amsi ya, Ustaz. Amsi itu dhorof mabni Pak Budi. Amsi termasuk dhorof yang mabni. Jadi bacanya selalu amsi. Tidak ada amsa, amsu tidak ada. Dhorof kan sudah pernah kita pelajari Pak Budi ya. Ada yang mu'rab, ada yang mabni. Nah, amsi itu termasuk dhorof yang mabni. Yang perlu dipahami rekan-rekan, kalau ada dhorof yang mabni, nanti tetap i'rabnya fi mahali nasbin. Fi mahali nasbin menempati posisi nasab sebagai dhorof. Karena dhorof itu termasuk al-mansubat.
i'rabnya mansub dzaraf itu. Bagi dzaraf-dzaraf yang mu'rab itu kan memang sudah mansub. Misalnya al-yauma, ya, misalnya as-sanata, kemudian apalagi misalnya al-laila dan lain sebagainya. Ba'da, qabla, inda itu sudah mansub, asli mansub. Gitu ya. Tapi dzaraf-dzaraf yang mabni seperti al-ana, amsi, haitsu, ya, dan lain sebagainya, dzaraf-dzaraf yang mabni itu nanti i'rabnya adalah fi mahali nasbin, menempati posisi mansub sebagai dzaraf gitu. Ya. Jadi tetap fi mahali nasbin karena dzaraf itu hukumnya mansub. Dzaraf itu termasuk al-mansubat, ya, termasuk kedudukan-kedudukan yang mansub. Ya, al-mansubat itu ada banyak sekali, ada sekitar 14 ya. Salah satunya adalah al-dzaraf itu tadi. Ya, kedudukan yang selalu mansub. Jadi kayak al-ana itu nanti juga i'rabnya fi mahali nasbin, menempati posisi nasab sebagai dzaraf. Amsi itu juga begitu. Begitu Pak Budi ya, bisa dipahami. Iya, syukran Ustaz. J, baik. Ada lagi silakan. Apa Ustaz tanya Ustaz? Monggo. Monggo silakan. Untuk Ya, huruf tameng selain nun ada Ustaz? Apa ada lagi gitu Ustaz? Iya, tameng itu kalau selama ini tameng itu hanya huruf nun saja, nun al-wiqayah. Ya, itu tameng untuk bisa untuk fi'il, bisa untuk huruf. Untuk huruf itu misalnya yang ada pada inna itu ya. Inna dan akhwatnya yang ada nunnya. Makanya inna itu bisa ini, bisa innani. Gitu ya. Innani, nah nunnya itu kan ada dua, salah satunya itu adalah nun al-wiqayah. Gitu. Dan ini para ulama berbeda pendapat masalah innani ini. Ada yang berpendapat inna itu nggak usah diberi nun al-wiqayah. Ya. Jadi boleh dibaca ini gitu boleh. Kenapa? Karena inna itu bukan fi'il. Ya, bukan fi'il, dan para ulama itu tidak menyukai, para ulama nahwu, ya, maksudnya berdasarkan tatabunya terhadap kalam Arab itu tidak menyukai ada 3 huruf kembar jejer, itu nggak suka. Innani itu kan ada 3 huruf nun itu. Inna nun yang bertasdid itu kan 2, ditambah nun wiqayah ada 3 jejer. Itu tidak suka. Jadi nggak usah pakai nun al-wiqayah gitu ya. Langsung saja ini gitu. Adapun yang memberikan nun al-wiqayah maka itu alasannya karena inna itu mirip dengan fi'il. Miripnya mana? Sama-sama berakhiran fathah. Fi'il itu kan begitu, jalasa, kataba, doroba. Inna itu kan begitu, mirip dengan fi'il. Ya, sehingga diberi nun al-wiqayah. Dan para ulama menjelaskan dua pendapat ini 50-50, sama-sama kuat. Tidak ada yang lebih kuat daripada yang lainnya, sehingga dua-duanya boleh digunakan. Ya, jadi kita boleh innani boleh, ini boleh. Akhwatnya inna yang ada nunnya apa? Lakinna. Makanya lakinna juga boleh, lakinnani atau lakini boleh. Apalagi ka'anna. Nah, gitu ya. Ka'anna, boleh ka'annani, boleh ka'anni. Anna juga begitu, boleh annani, boleh anni. Li anna yang kapan hari kita bahas itu ya. Nah, itu juga boleh li annani, boleh li anni. Pokoknya akhwat inna yang ada nunnya itu boleh nunnya 1, boleh diberi nun wiqayah, boleh tidak diberi nun al-wiqayah. Namun bisa dipahami ya. Nah, jadi sejauh ini walau alam untuk saya pribadi baru mendapati al-wiqayah itu ya nun. Ya. Cuma saya tidak berani istilahnya itu memastikan hanya nun al-wiqayah. Barangkali nanti rekan-rekan punya atau mendapat ilmu dari tempat yang lain ada al-wiqayah selain nun, monggo disampaikan, tidak apa-apa ya. Karena ilmu itu sangat luas, sangat luas. Baik, ada lagi? Afwan, di luar materi hari ini boleh Ustaz. Ya, monggo silakan. Ustaz, kalau yang di surat
Al-Maidah ayat 18 itu Ustadz. Itu kan ada waqalatil yahudu wan nasoro. Nah, itu kenapa pakainya tak ta'anis ya Ustadz? Padahal kan dia al-yahudu dan nasoro gitu Ustadz. Itu kan jamak ya Ustadz. Dan jamak akil gitu maksudnya. Oke. Oke, untuk jamak yang akil itu boleh gini Pak Budi, hukumnya ada dua. Boleh dihukumi mudzakkar, boleh dihukumi muannats. Ya, jamak taksir yang akil yang manusia itu ada dua hukumnya. Makanya di tempat lain misalnya Allah terkadang menyatakan waqalar rusulu. Ada juga di ayat lain waqalatir rusulu. Gitu ya. Ada kola, ada kolat. Ar-rusul itu jamak dari ar-rasul. Ya, karena kalau jamak taksir yang akil manusia itu boleh dihukumi mudzakkar atau muannats. Oh, Itu jawabannya Pak Budi ya. baik, keren. Tapi kalau jamak mudzakkar salim itu pasti untuk yang akil, untuk manusia. Jamak mudzakkar salim itu syaratnya untuk manusia. Ya, tidak boleh untuk yang akil. Nanti ada di bab-bab setelahnya akan sudah saya tuliskan panjang lebar tentang syarat-syarat jamak mudzakkar salim. Ya, Gitu. nanti ada Sekarang, pembahasannya. Ya, baik. Ada lagi? Sabar ya, insya Allah. Mungkin cukup dulu untuk pertemuan malam hari ini ya. Insya Allah dilanjut pertemuan besok. Ada kemungkinan rekan-rekan, mohon maaf sebelumnya, untuk besok kemungkinan diganti hari Senin malam. Ya, karena besok saya ada keperluan. Tapi nanti lebih pastinya saya umumkan besok ya. Saya umumkan besok bagaimana pastinya. Ya. Nanti masalah jadi atau tidaknya, insya Allah saya umumkan besok. Baik, demikian kurang lebihnya mohon maaf kami akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.